Satu kata yang terlintas kalau kamu mendengar kata Al-Quran. Ngaji. Tadarus. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, surga. Baca. Pedoman. Hafalan. Kalamullah. Beda-beda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, bagaimana puasa hari ini? Sudah baca Al-Quran belum? Tentunya dari kita sudah ada yang khatam. Berapa kali khatam di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah. Kalau yang sudah ada khatam sekali, alhamdulillah. Kalau ada yang 2 kali khatam, oh, alhamdulillah, disyukuri. Belum khatam, masih ada kesempatan untuk menghatamkan Al-Quran. Tapi kesempatan kali ini kita akan bicara tentang Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang kemudian kita taruh di lemari kita misalkan, atau yang kita letakkan di atas meja belajar kita, bahkan ada yang di dalam bag tas kita, atau juga dari kita sudah menginstal dalam bentuk aplikasi di dalam HP dan gadget kita. Nah, kita ketahui bahwa Quran tadi, qara'a yaqra'u Qur'anan. Qara'a sendiri artinya adalah membaca, ya. Qara'a yaqra'u Qur'anan, maka Quran bisa bermakna bacaan. Sesuatu yang dibaca, berarti karena sesuatu yang dibaca, berarti dia tertulis. Ada objeknya yang kemudian yang dibaca. Nah, tapi berbeda antara bacaan yang ada dalam Al-Quran ini dengan bacaan yang lain. Ketika sudah menjadi satu istilah, jadi Quran itu adalah kembali kepada wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang kemudian urutannya sekarang ini kemudian dilihat dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas yang Allah turunkan secara bertahap, demi tahap. Ada yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa, ada yang kemudian tanpa ada peristiwa langsung dihujamkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Kembali pada kata Quran. Quran yang kemudian yang kita baca berarti memberi makna kedekatan. Kan harus kita dengar. Sesuatu yang dibaca bisa kita ketahui itu ada suaranya, berarti kalau yang masuk dalam telinga kita. Maka Quran itu harus memberi makna kedekatan. Kita harus dekat dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran bisa memberikan maksimal bimbingan kepada diri kita dan juga pendampingan, berarti kan kita yang harus mendekatkan dengan Quran. Tidak hanya kemudian kita menjadi kolektor Al-Quran dari berbagai sumber, berbagai macam cetakan yang kita simpan, tapi bagaimana kita mendekatkan diri dengan Al-Quran. Maka untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran dimulai dengan Iqra, bacalah. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mulai dengan membaca. Membaca artinya adalah proses di mana kemudian orang yang belum bisa membaca akan melihat huruf demi huruf, akan mengenali harokat demi harokat, yang sehingga kemudian dia bisa menggabung antara bunyi huruf juga dengan harokat, dan lahirlah suatu bacaan, yaitu kemudian kita kenal dengan Al-Quran. Kalau tahap pertama adalah membaca, setelah membaca apa yang kita ketahui, kita akan mengetahui bahwa susunannya begitu indah dan begitu bagus. Itulah Al-Quranul Karim, karena bukan buatan manusia dan juga buatan Nabi Muhammad SAW, melainkan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita, ya, bukan orang Arab. Orang Arab sendiri pun mengakui bahwa tidak ada manusia yang bisa merangkai suatu kata seindah dari Al-Quranul Karim. Nggak ada. Karena memang bukan buatan manusia, sehingga tidak bisa merangkai dengan itu. Maka ketika kita sudah membaca yang disebut dengan bacaan Al-Quran itu, maka kita harus menangkap pesannya. Tidak hanya kemudian sekedar membaca kemudian kita letakkan, tapi kita harus menangkap pesannya. Apa pesan ayat yang kita baca untuk diri kita? Nah, itulah kemudian pesan ini yang kemudian akan masuk dalam diri kita tadabburi dalam bentuk pemaknaan dan kita implementasikan dalam bentuk perilaku. Ini kemudian dari Al-Quran. Kalau teman-teman memiliki Al-Quran, maka dia akan memiliki efek yang luar biasa bagi pemiliknya ketika diamalkan dan juga diajarkan kepada orang lain. Khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi Al-Quran akan membentuk pribadinya menjadi baik, bahkan yang lebih baik ketika orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, itu kemudian menjadi orang yang mengambil daripada Al-Quran isinya,
kemudian kita berikan pada yang lain. Tidak dikonsumsi untuk diri sendiri, tapi juga berbagi dengan yang lain. Sebagaimana ketika kita membaca, setelah kita mendapatkan inti dari bacaan, maka kita harus sampaikan pada yang lain. Maka Quran mengajarkan untuk berbagi. Rasul SAW telah mengajarkan pada kita, kemudian membacakan Al-Quran kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Sudahkah kita membacakan Al-Quran untuk diri kita? Dan sudahkah kita membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang berada di sekitar kita? Dengan cara menyampaikan apa yang di dalam Al-Quran, diawali dengan qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu dengan membaca untuk bisa berbagi dengan yang lain. Selamat membaca Al-Quran, mentadabburi, memahami dan juga mengamalkan, tidak lupa mengajarkan pada yang lain, dan semoga kita menjadi orang yang dimuliakan Al-Quran sebagaimana Allah memuliakan Al-Quran itu sendiri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.